Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat subuh yang Allah muliakan, ini subuh ke berapa? Subuh ke-6. Banyak dari kita yang setiap Sabtu, Ahad promosi dagangannya di grup-grup. Ada juga yang pakai Facebook. Kadang-kadang kita pakai selebaran yang sudah dicetak. Bahkan sebagian orang menggunakan video. Ya. Seperti misalnya pembacanya jualan speaker Muratal. Waktu itu iklannya dengan cara di video itu Muratalnya, baru diposting dalam bentuk video. Isi videonya adalah suara dan gambar benda Muratalnya. Di antara itu ada yang jualan kuenya yang difoto. Ada akhwat jualan gamis, nah di situ ada akhwatnya memakai gamisnya. Ada yang wajahnya dihilangkan, ada yang wajahnya nampak di situ. Apa hukumnya seseorang berjualan dengan model-model yang demikian, yang kita sebut dengan iklan atau promosi atau reklame? Kita akan baca di Majalah Pengusaha Muslim edisi ke-33 halaman 24. Aturan-aturan iklan atau reklame atau promosi berkaitan dengan media-medianya. Misalnya medianya adalah manusia, medianya suara, atau medianya kartu. Untuk antum yang ikut di grup Telegram, bahkan juga WhatsApp, bisa di-download. Kan tadi malam sudah di-share judulnya dan sudah difotokan isinya. Jadi antum yang tidak punya majalah bisa ikuti dengan cara download dulu. 1, 2, 3, cepat download. Yang tidak punya data, di sini ada wifi-nya. Password wifi-nya Al-Imam An-Nasai. Password wifi-nya Al-Imam An-Nasai. Lihat di grup WhatsApp, grup Telegram atau channel Telegram Belajar Muamalah dan Wirausaha. Nanti insya Allah antum akan dapati di situ gambar yang sudah di-share oleh ini adminnya, Mas Heru. Antum download sekitar ada 6 gambar di situ. Di halaman 24, berarti kita baca artikelnya di halaman 25. Silakan. Iklan atau promosi termasuk bagian kegiatan pengusaha melariskan penjualan barang atau jasanya. Para peneliti menjelaskan, iklan tertulis sudah ada sejak 100 tahun sebelum Masehi yang berkembang di penduduk Mesir kuno, bahkan ada yang menyatakan 1800 tahun sebelum Masehi. Lihat di Al-I'lanat At-Tijari ya akhawhuma wa dawatah. Al-I'lanat At-Tijariyah ahkamuha wa dhawabituha fil fiqhi al-islami. Kemudian berkembang menjadi iklan media cetak, sejalan dengan munculnya percetakan pada 1625 Masehi. Sampai hari ini, ketika surat kabar dan majalah hadir dengan aneka ragam dan jenis iklan berbagai sumber pemasukan utama. Bahkan ada surat kabar dan majalah khusus iklan yang biaya penerbitannya dan biaya operasionalnya termasuk keuntungan dipenuhi dari biaya iklan. Seperti majalah yang antum pegang. Kalau dikulik-kulik, cover belakangnya sudah iklan. Sarung mangga. Ya. Dan biaya operasionalnya atau keuntungannya serta fee atau mukafaah bagi penulisnya kadang-kadang diambilkan dari iklannya. Nah, radio, sebagian radio ada yang bahkan sebagian besar dari cara dia beroperasi, kemudian mukafah untuk para pembicara di dalamnya itu diambilkan dari iklan radionya. Nah, bahkan terkadang ada buletin Jumatan juga ada iklannya. Ya tanda, ya kan Anda nanti buletin Jumatan 3 lembar pertama adalah tulisan, nanti ya di halaman belakang iklan travel, iklan kegiatan dan lain-lain. Iklan pun berkembang di media audio atau radio dan audiovisual atau televisi dan sekarang di dunia maya atau internet. Iklan atau promosi yang di zaman teknologi informasi semakin kencang kemajuannya dan syarat berbagai unsur pendukung bukan hanya tulisan tapi audio dan visual sudah menjadi keniscayaan.
Apa dan bagaimana pandangan agama atau syariat Islam mengenai iklan atau promosi? Tulisan ini menguraikannya. Definisi iklan secara bahasa diterjemahkan dari kata i'lan dalam bahasa Arab yang artinya pemberitahuan. Dalam ilmu bisnis, yang dimaksud iklan adalah aktivitas yang dilakukan produsen, baik secara langsung atau tidak, dalam rangka memperkenalkan produk kepada khalayak atau konsumen melalui beragam media untuk menambah atau meningkatkan permintaan atas produknya, atau menyampaikan dengan cara legal sifat suatu barang atau layanan jasa untuk memasarkannya dengan sarana informasi umum dengan kompensasi pembayaran senilai tertentu yang dibayarkan pengiklan atau dari sela-sela hubungan komunikasi individu antara produsen dan konsumen. Pandangan syariat memandang iklan yang amat beragam bentuk, media dan penampilan, fikih Islam tidak menolak dan melarangnya secara total. Untuk iklan, ya, Islam itu tidak menolak secara total, tidak pula menerima secara total. Diberikan batasan-batasan mana yang boleh, mana yang tidak. Mengapa demikian? Sebaliknya, fikih membuat batasan-batasan dengan berpijak pada kaidah menciptakan manfaat dan mencegah mudarat agar promosi tetap berada pada koridor syariat sejalan dengan kaidah yang berlaku dan maqasidus syariah tetap terjaga, yakni melindungi agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Islam meletakkan batasan-batasan, tadi saya bilang kenapa demikian? Apa jawabannya? Antum yang nyimak dengan majalah, dengan HP, apa jadi jawabannya? Untuk melindungi agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Berkaitan dengan perdagangan, umumnya adalah dalam rangka untuk menjaga harta manusia agar tidak diambil dengan cara yang batil. Misalnya ada orang iklan tas, dia foto dengan angle yang kelihatan tas itu besar, tapi itu online, tasnya tidak di tempat. Ketika datang rupanya nggak lebih besar dari dompet, gitu. Kelihatan fotonya foto tas, jualan tas, harga-harga tas. Waktu sampai rupanya dompet. Tulis logonya C2 dibalik. Merek apa itu? Yang kemarin itu berapa hari lalu. Merek Channel. Tulisannya asli. Pas nyampe rupanya jahitannya udah nggak karu-karuan. Dipegang-pegang ini barang Cibaduyut misalnya. Ya, katanya asli. Harganya kok murah. Ya, rupanya hanya KW. Ya, dalam rangka untuk menjaga supaya orang tidak diambil hartanya dengan cara yang batil. Makanya iklan juga diatur. Terus. Hukum iklan secara umum. Secara umum, iklan pada hakikatnya menawarkan dan memasarkan untuk sebuah transaksi. Oleh karena itu, iklan menjadi pengantar muamalat perniagaan jika dilihat dari sisi hakikatnya, dan ia transaksi tersendiri apabila melihat hasilnya, atau dalam tinjauan hubungan antara produsen pengiklan dan pengurusahaan iklan. Berdasarkan hal ini, iklan adalah produk dan transaksi perniagaan yang hukum asalnya mubah dan boleh selama tidak melanggar syariat. Hukum asal ini perlu di-highlight. Hukum asal dari iklan adalah mubah, boleh selama tidak melanggar aturan syariat. Antum bisa beriklan dengan media apapun, dengan cara apapun, selama tidak ada larangan-larangan syariat di dalamnya. Yang mana yang terlarang nanti dirinci. Terus. Apalagi adanya beberapa persetujuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kebolehan iklan dagang yang dilakukan para sahabat di pasar-pasar kota Madinah. Antum mungkin pernah dengar hadis 3 orang yang salatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah wa la yukallimuhum wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 kelompok yang nanti di hari kiamat mereka tidak dilihat oleh Allah, tidak diajak bicara dan tidak disucikan dari dosa, dan bagi mereka azab yang pedih. Yang pertama adalah al-musbil, yaitu orang laki-laki yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki
baik celana maupun sarungnya. Kemudian yang kedua adalah al-mannan, orang yang senantiasa menyebut-nyebut kebaikannya kepada orang. Setelah memberi kemudian disebut kembali. Yang ketiga adalah al-munfiqu sil'atahu bil halfil kadhib, yaitu orang yang melariskan dagangannya dengan cara promosi palsu, sumpah palsu. Artinya kalau sumpahnya atau promosinya adalah promosi yang benar sesuai keadaan, maka insya Allah boleh berarti. Terus. Ditambah ijma kaum muslimin tentang kebolehan iklan, karena pedagang muslimin dari dahulu hingga kini menawarkan barang dagangannya di pasar-pasar tanpa adanya pengingkaran dari seorang ulama pun. Apalagi kebutuhan terhadap muamalah sangat dibutuhkan, baik untuk mengenalkan barang atau jasa atau memasarkannya. Sebab usaha bisnis tidak bisa sempurna tanpa upaya mengenalkan dan memasarkannya. Kalau seandainya iklan itu dilarang secara total, bagaimana orang mau jualan? Ya. Antum yang tidak punya toko sendiri, misalnya kayak Pak Reza, bikin cheesecake, ya, cheesecake lumer, ditaruh di dalam rumah, nggak ada promosinya sama sekali. Di luar nggak boleh pasang iklan, misalnya ya. Anggaplah iklan itu terlarang dari Islam. Tidak boleh pasang spanduk, tidak boleh posting di grup, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Bagaimana dia mau dagang? Dia hanya di dalam saja di rumahnya bikin, tidak ada yang beli. Ya. Oleh karenanya juga tidak mungkin Islam itu melarang secara total orang beriklan. Dan karena tidak mungkin ada perniagaan yang bisa jalan kalau iklannya tidak mulai. Karena memang iklan itu mula-mula dagang. Ya. Maka insya Allah pendapat yang benar bahwasanya iklan itu hukum asalnya boleh. Selama apa tadi? Selama tidak ada larangan dalam syariat. Terus. Ini termasuk iklan dan promosi. Demikian juga iklan adalah sarana transaksi perdagangan. Perdagangannya disyariatkan, maka sarananya pun disyariatkan. Ini semua apabila iklan tidak melanggar ketentuan syariat. Hukum informasi iklan. Jelas, isi iklan tidak akan bisa sampai ke masyarakat konsumen tanpa melalui sarana iklan yang menyampaikan informasi, berita, atau pesan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Langsung saja ke bawah. Berikut ini iklan. Berikut ini iklan dari segi penampilannya secara umum. Iklan yang mengandung penipuan atau mengelabui konsumen atau gharar. Contohnya tadi iklan tas, dikasih foto, lalu kemudian dikasih ukuran, tapi waktu datang tidak sesuai dengan yang ditera di dalam iklan. Nah, apa hukumnya? Hukumnya haram. Karena ketentuan iklan harus jujur dan tidak boleh ada penipuan di sana, baik dengan menyampaikan produk melebihi yang sebenarnya atau penipuan lainnya. Ya, termasuk di dalam hadis yang tadi, orang yang melariskan dagangnya dengan sumpah-sumpah atau promosi palsu. Banyak dalil yang menegaskan keharaman tipu muslihat. Satu di antaranya hadis berikut. Barang siapa yang mengelabui kami, maka ia bukan golongan kami. Apa bahasa Arabnya? Siapa yang bisa dapat buku? Sering disebut Ustaz Abdul Rahman. Apa bahasa Arabnya ini? Barang siapa mengelabui, dia bukan golongan kami. Ganti Quran. Quran tambah uang. Enggak ada. Apa pembaca? Man ghasyana falaysa minna. Terus. Apabila produsen mengiklankan suatu produk secara berlebihan dan tidak sesuai hakikat produknya, konsumen yang terjebak membeli produknya berhak mengembalikan produk itu dan produknya sendiri terhitung sebagai barang cacat. Si pembeli memiliki dua alternatif. Satu, mengembalikan barang yang dibelinya atau tidak mengembalikannya tapi meminta ganti rugi sesuai dengan nilai kekurangan barang tersebut. Ya. Kalau seandainya ternyata isi iklannya tidak sesuai dengan kenyataan produknya, maka berarti terhitung barang yang dikasih atau yang diserahkan adalah barang cacat. Misalnya dikatakan buah segar, waktu sampai sebagian dari keranjangnya sampai ke bawah, tengah ke bawah busuk, atasnya saja kelihatan segar. Ya. Buah ditumpuk-tumpuk, tapi yang tengah ke bawah semuanya busuk. Ya. Maka ini adalah barang cacat.
Kalau seandainya barangnya barang cacat, bagaimana cara menagih? Atau bagaimana caranya si konsumen yang tertipu, dia mengambil haknya? Caranya ada dua macam. Kalau seandainya dia mau, maka dia kembalikan barangnya semuanya, dan dia terima kembali uangnya semuanya. Tapi kalau dia mau, dia cukup ambil setengah dari harga yang cacat saja. Berarti kalau misalnya 10 kilo buah dibelinya, 5 kilo cacat, maka dipotong harga yang 5 kilo. Paham atau tidak paham? Nah, lanjut. Ada tisu. Lanjut. Iklan yang disertai musik. Hukumnya haram. Sebab musik hukumnya haram. Keharamannya ditegaskan oleh sejumlah dalil. Satu di antaranya hadits berikut. Akan ada dari umatku segolongan yang menghalalkan perzinahan, sutra, yang memabukkan dan musik. Hadits riwayat Bukhari. Iklan yang kedua, kalau dia di dalamnya ada musik, maka haram. Misalnya iklan radio tapi isinya musik melulu. Ya, iklan radio, hadirilah anu, lalu kemudian di belakangnya ada suara seluring, ada piano, ada gitar, sebagaimana yang kita sering dengar di radio-radio, bahkan radio yang katanya radio Islam. Ya, sebagian radio dari radio Islam. Maka ini adalah iklan yang sifatnya haram. Karena larangan Rasulullah SAW. Kata beliau, akan ada sekelompok umat dari umatku ini yang mereka menghalalkan zina, sutra, khamar yang memabukkan, dan juga musik. Ya. Nah, paham ini yang tentang musik? Saya tidak usah panjang-panjang karena sudah jelas. Terus. Iklan menggunakan gambar. Gambar yang digunakan dalam iklan terbagi atas dua jenis. Satu, gambar bernyawa. Sekarang, kalau tadi adalah iklan apapun medianya, kalau dia isinya menipu maka haram. Kemudian iklan yang medianya adalah musik, maka haram. Sekarang medianya media gambar. Bagaimana dengan media gambar? Ada rincian-rincian. Silakan. Gambar bernyawa. Seperti manusia yang menyampaikan informasi iklan kepada konsumen atau hewan yang ingin dipasarkan dan sebagainya. Bagaimana kalau isinya adalah manusia? Yang manusianya yang menyampaikan. Misalnya gambar ya, dicetak, dipajang di mana-mana, di situ ada manusianya. Atau di situ video dan videonya isinya manusianya, sebagaimana yang kita banyak lihat di TV. Ya, kalau di sini majalah ini nggak ada semua, manusianya nggak ada sama sekali kecuali mungkin dari belakang atau hanya sebagian saja dari badannya. Ya, bagaimana kalau seandainya nih mangga, bangga bersarung mangga, terus di sininya misalnya Mas Heru, ya satu utuh dia gitu di situ. Itu namanya iklan dengan gambar makhluk bernyawa. Nanti akan dirinci kalau gambarnya cuma dua dimensi seperti ini yang tercetak dengan yang gambarnya bergerak atau motion picture atau yang kita sebut dengan video. Silakan dibaca. Berkaitan dengan gambar ini ada beberapa bentuk. A. Berupa potongan makhluk hidup yang tidak memungkinkannya hidup, semisal gambar tangan, kaki, mata, dan lain-lain. Maka hukumnya mubah, tidak masalah. Yang pertama adalah kalau isinya cuma sepotong saja. Anggaplah di sini, saya carikan dulu ya. Nih, misalnya anggaplah iklan ini. Ini gambarnya cuma tangan, sedikit dari badan, sedikit dari kaki. Hanya potongan gambar yang sifatnya tidak utuh. Maka insya Allah boleh. Misalnya di sini bangga bersarung mangga, kelihatan cuma sedikit kaki, maka boleh. Ya, iklan misalnya iklan apa yang cuma tangan pegang begini, ya, jam tangan. Iklannya cuma tangan, di situ ada jamnya, makanya boleh. 2. B. Gambar sebagian atau utuh dari makhluk hidup yang memungkinkannya untuk hidup. Gambar yang seperti ini diharamkan. Iklan yang isinya gambar makhluk hidup utuh. Makhluk hidup ini maksudnya adalah makhluk yang punya nyawa, yaitu manusia dan hewan. Adapun yang gambarnya tumbuhan walaupun utuh tidak masalah, karena tumbuhan tidak punya roh.
Yang punya roh ada dua, yaitu manusia dan hewan. Maka kalau dia utuh manusia dan hewan, maka terlarang. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, la'anallahu al-musawwirin wal musawwirat. Allah melaknat laki-laki dan perempuan yang suka menggambar. Rasulullah SAW mengatakan, asyaddun nasi azaban indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling berat siksanya nanti di hari kiamat di sisi Allah adalah para penggambar. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, man sawwara suratan fid dunya kullifa yaumal qiyamati an yanfukha fiha ar-ruha wa laysa binafikh. Barang siapa yang menggambar suatu gambar di dunia, nanti di hari kiamat dia akan dibebani dengan sebuah siksa, yaitu dia harus meniupkan roh pada gambar yang dia buat. Kalau dia tidak mampu maka dia disiksa, dan selama-lamanya dia tidak mampu untuk meniupkan roh pada gambar-gambarnya. Ya. Maka ini menunjukkan kalau gambarnya gambar utuh dan di situ gambarnya adalah gambar makhluk bernyawa, yaitu manusia dan hewan, maka terlarang. Ya, misalnya tadi di sini, ini gambar sarung, tapi di situ ada Mas Heru pakai sarung. Maka yang dilaknat adalah si bintang iklannya, karena kan dia rela berarti kan. Dan kemudian yang kedua adalah si pembuatnya. Nah. C. Sementara itu iklan yang berupa gambar bergerak atau video. Nah ini beda lagi. Kalau yang tadi yang dicetak. Sekarang bagaimana kalau yang bentuknya video, isinya manusia atau isinya hewan? Silakan dirinci dengan beberapa rincian. Apabila cuma gambar benda-benda tak bernyawa, hukumnya diperbolehkan. Adapun iklan yang mempergunakan gambar-gambar bergerak makhluk bernyawa diperbolehkan sebagian ulama, namun patut memperhatikan batasan-batasan berikut. 1. Perempuan tidak boleh untuk tampil dalam iklan. Iklan yang tidak mengindahkannya berarti haram. Kalau dia bentuknya video, maka ada rincian. Yang pertama, kalau isinya perempuan maka tidak boleh. Kecuali perempuan yang masih kecil, nanti ada di bawahnya. Kalau perempuannya perempuan dewasa maka terlarang. Entah 2 dimensi, entah 3 dimensi. Kalau itu bentuknya perempuan maka tidak boleh. Ya. Apalagi kalau perempuannya menampakkan aurat. Seperti misalnya yang ada di perempatan BB. Ada iklan semen. Nanti setelah di sini jangan cari-cari ya. Ada perempatan BB itu, ada semen, tapi yang pegang perempuan. Kalau yang pegang adrai, wajar. Ini yang pegang perempuan. Apa hubungannya perempuan pakai gaun malam dengan semen? Enggak ada hubungannya sama sekali. Ya. Tapi yang dicari apa? Tertarik ngelihat perempuannya. Maka yang seperti ini haram mutlak. Nah, perempuan dipajang di situ. Ya. Dikarenakan perempuan itu kalau dia keluar maka jadi fitnah. Kata Rasulullah SAW, perempuan itu apabila dia keluar maka syaitan, ya, istashrafah syaitan. Maka nanti syaitan akan menghiasinya, membuat dia jadi kelihatan indah. Terus. Kedua, anak kecil diperbolehkan untuk tampil dalam iklan sepanjang aman dari fitnah. Yang kedua, kalau isinya manusia tapi isinya anak kecil, maka wallahu alam boleh, selama dia aman dari fitnah. 3. Hewan diperbolehkan untuk ditampilkan, terkecuali yang haram seperti anjing dan babi, apabila konteksnya pemuliaan. Yang ketiga, pakai video isinya hewan. Ya, misalnya iklan makanan kucing. Lalu kemudian isinya kucing, main-main. Ya, maka ini insya Allah boleh. Yang tidak boleh adalah kalau isinya anjing atau babi, lalu kemudian dalam konteks memuliakan hewan-hewan ini. Ya, maka tidak boleh. 4. Laki-laki diperbolehkan untuk tampil dalam iklan, namun dengan syarat. Oh, saya ingat ada iklan video. Pertama dimulai dengan rambut panjang tergerai, halus, indah, kemilau. Ketika berbalik ternyata anjing. Ya. Jadi itu iklan sampo anjing. Ya. Nah ini termasuk iklan terlarang. Ya. Coba kita ada viewer ya, kita tampilkan beberapa iklan yang terlarang. Nah, terus. Laki-laki diperbolehkan untuk tampil dalam iklan, namun bagaimana kalau syarat. Isinya laki-laki? Video tapi isinya laki-laki.
Misalnya iklan apa ya? Iklan sabun mandi for men yang khusus laki-laki. Ya. Saya pernah lihat iklan Fanta. Isinya orang belajar begini, kemudian dia bersin dari hidungnya keluar Fanta. Ini isinya laki-laki. Boleh atau enggak? Enggak boleh. Mana ada orang bersin keluar Fanta? Nah, itu kan menipu namanya. Terus, kalau laki-laki, maka rinciannya Tidak menampakkan aurat. tidak boleh kalau isinya aurat. Misalnya laki-lakinya telanjang atau ada bagian-bagian yang memang bagian aurat. Berarti butuh lagi ketahui di mana auratnya laki-laki. Auratnya laki-laki dari mana ke mana? Dari pusar hingga lutut. Itu pun sebenarnya kalau memang dibutuhkan ya, atau tidak sampai mengundang hawa nafsu wanita. Ya. Dibutuhkan misalnya ketika dia sedang ihram, kan sebagian dari pundak terbuka, itu bukan aurat. Ya. Afwan, maksud saya aurat laki-laki itu adalah pusar ke lutut. Bisa dibuka ketika ada kebutuhan, misalnya waktu khitan. Ya, adapun ketika tidak ada kebutuhan maka tidak boleh. Ya. Yang lainnya bukan aurat, itu pun kalau seandainya tidak mengundang syahwat bagi wanita. Kalau ada iklan, sebenarnya tidak kelihatan bagian dada pun tidak ada masalah. Tapi ketika ada kelihatan dadanya, yang itu sebenarnya bukan aurat, tapi kemudian mengundang syahwat wanita, maka tetap tidak boleh. Ya. Misalnya iklan susu apa yang bisa antum bikin jadi six pack. Ya. Gak usah sebut merek, gak usah. Ya. Nah, senang dia, kita nggak dibayar soalnya sama dia. Terus. Berpakaian yang sopan dan tidak mencetak aurat. Terus. Jelas. Tidak ada unsur menyerupai wanita atau orang kafir. Tidak ada unsur menyerupai wanita. Ya, misalnya yang ditampilkan laki-laki, tapi dia pakaian perempuan. Ya, makanya juga terlarang. Tidak berkaitan dengan hal-hal yang diharamkan. Misalnya iklannya laki-laki naik kuda pakai topi, melemparkan tali lasso. Tapi iklannya iklan apa itu? Rokok. Ya, ini berisikan hal-hal yang terlarang, maka terlarang. Walaupun di situ anggaplah pakai baju koko, ya, pakai sarung. Nah, misalnya iklan rokok di bulan Ramadan, ya, cukup 1 kotak sebelum tarawih, misalnya begitu. Nah, maka ini terlarang dikarenakan walaupun tidak ada aurat, walaupun pakaiannya pakaian muslim, tapi kontennya konten haram, maka haram. Terus. Tidak mengundang perhatian perempuan. Misalnya iklan parfum. Ya, iklan parfum yang memang justru di dalamnya isinya perempuan. Ya, apalagi di situ ditampilkan syahwat. Ya, nah. Gambar tidak bernyawa seperti buah-buahan dan sebagainya. Bagaimana kalau seandainya gambarnya 2 dimensi atau 3 dimensi, pakai video, tapi isinya cuma buah-buahan, di luar dari manusia dan hewan? Hukumnya diperbolehkan karena tidak memiliki nyawa, namun tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan berikut. 1. Barang yang ditampilkan harus yang diperbolehkan syariat, sehingga tidak boleh menampilkan rokok, narkoba, dan lain-lain yang dilarang syariat. Walaupun buah kalau isinya rokok nggak boleh. Misalnya buah rokok terbaru keluaran Jarum, isi rasa, ada pilihan rasanya. Nah, maka ini juga tidak boleh. Kedua, jujur dan benar dalam menampilkan barang yang ingin dipasarkan, seperti mobil, hotel, dan sebagainya, tanpa ada upaya menyembunyikan aib dengan cara rekayasa kamera dan sejenisnya. Terus. 3. Tidak boleh ada gambar-gambar yang harus dimuliakan seperti Al-Quran, karena iklan tersebut biasanya dibuang di sembarang tempat. Tidak boleh kalau dia iklan-iklan cetak, kemudian ada gambar benda-benda yang harusnya dimuliakan, seperti misalnya ayat-ayat Al-Quran, dibentuk di dalam selebaran kertas, karena dikhawatirkan nanti akan dibuang-buang, dilempar. Ya, misalnya iklan sarung, kemudian di situ nanti ada hadis-hadis, misalnya Rasulullah SAW mengatakan bla 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 bla. Ya, ada gambar lafzul jalalah Allah di situ. Khawatirnya nanti kalau bahasa mama saya itu dikacak, baru dibuang di tempat sampah, maka terhinakan ayat Al-Quran. Ya.
Terus. Itu tadi menggunakan media gambar. Sekarang saya ulang dulu ya, media gambar. Coba dilihat sama-sama. Kemudian jawab kalau saya bertanya. Iklan menggunakan gambar, kalau gambarnya gambar cetak, bukan gambar video. Kalau dia gambar cetak, isinya manusia utuh, boleh atau tidak boleh? Tidak. Kalau isinya potongan tubuh saja yang tidak akan hidup tanpa si manusianya, misalnya hanya sepotong tangan, sepotong kaki, boleh atau tidak? Boleh. Kalau menggunakan hewan, boleh atau tidak? Dicetak isinya hewan, boleh atau tidak? Dicetak, bukan video, seperti di dalam majalah ini, tapi isinya hewan. Halal haram? Haram. Kenapa kok ragu-ragu? Haram atau halal? Atau haram? Halal atau haram? Haram. Kalau isinya buah, boleh atau tidak boleh? Isinya benda-benda mati, seperti gunung, bangunan, boleh atau tidak boleh? Kalau seandainya bentuknya gambar tapi video, isinya perempuan, boleh tidak boleh? Tidak boleh. Kalau perempuannya berjilbab, tetap tidak boleh. Karena ini adalah ladang-ladangnya syaitan. Apalagi kalau ikhwan-ikhwan itu terfitnahnya bukan sama yang telanjang. Ya, kalau itu sudah jelas. Gitu. Biasanya lebih terfitnah, apalagi yang bujang-bujang itu terfitnah sama yang akhwat-akhwat. Ya, cadar, iklannya iklan gamis muslimah, ya, lalu kemudian ada gambar perempuannya di situ. Ya, maka ini tidak boleh. Kalau isinya anak kecil, boleh asal aman dari fitnah. Kalau isinya hewan, ini video ya, video. Isinya hewan, boleh? Kecuali anjing dan babi yang konteksnya dimuliakan. Lalu kemudian isinya laki-laki, boleh atau tidak? Boleh dengan syarat. 1, tidak menampakkan aurat. 2, berpakaian sopan dan tidak tercetak aurat. 3, tidak menyerupai wanita, tidak menyerupai orang kafir. Isinya tidak berkaitan dengan barang haram dan tidak mengundang perhatian perempuan. Kalau isinya benda-benda mati atau buah-buahan, maka asalkan isinya tidaklah bertentangan dengan syariat, ya, seperti menipu atau barang yang diiklankan adalah barang haram, maka ini insyaallah boleh. Termasuk juga apabila benda-benda mati yang bukan dari manusia dan hewan, tapi isinya adalah barang-barang dimuliakan seperti ayat Al-Quran, maka terlarang. Sekarang kalau iklannya iklan suara, sebagaimana yang kita dengar di radio, atau misalnya kita menggunakan media sosial yang bisa merekam suara. Iklan menggunakan media suara. Berdasar kitab Al-I'lanat At-Tijariyah Mafhimuha wa Ahkamuha karya Syekh Ali Abdul Karim Al-Munassiri, ini salah cetak, harusnya mafhumuha, bukan y tapi u. Mafhumuha dan seterusnya. Secara umum ada 4 jenis suara dalam masalah ini. Ya, apa saja? 1, suara manusia. 2, suara hewan. 3, suara alat. Dan 4, suara alam. Silakan. Iklan manusia dibagi ke dalam 1, suara anak kecil. Sebelum mencapai usia balik, suara anak kecil tidak apa-apa digunakan dalam iklan sepanjang aman dari fitnah. Bila sebaliknya, hukumnya haram. Selain itu isi pembicaraannya hanya yang baik-baik saja, tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau isinya adalah suara anak kecil, kalau anak kecilnya belum baligh, maka secara umum boleh. Asalkan pembicaraan yang baik, isinya tidak bertentangan dengan Islam. Kalau isinya anak bayi, tapi iklannya nanti rokok untuk khusus anak-anak, maka ini terlarang. Ya, misalnya pakai anak-anak tapi iklan rokok, maka tidak boleh. Lalu kemudian kalau di situ ada hal-hal yang sifatnya haram, seperti yang berhubungan dengan seksual, maka tidak boleh. Tapi menggunakan suara anak-anak secara umum boleh, secara umum. Ya, misalnya suara
anak dengan bapaknya. Ya, bi itu apa misalnya gitu ya. Oh, itu namanya anu. Ya, maka ini boleh. Ini lagi-lagi anak kecil, tadi saya pasangkan dengan bapaknya atau mamanya? Bapaknya. Kalau nanti ada mamanya, nanti ada perinciannya lagi. Terus. 2. Suara lelaki dewasa. Promosi dengan suara lelaki dewasa diperbolehkan karena suaranya bukan aurat dengan batasan sebagai berikut. Kalau suaranya suara laki-laki dewasa, maka hukum asalnya boleh. Tapi ada batasannya. Apa saja? 1. Tidak disertai dengan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Ya, misalnya lagi-lagi iklan rokok. 2. Suaranya atau intonasinya tidak dibuat-buat atau tamayyu, apalagi sampai menyerupai wanita. Ya, seperti misalnya apa ya? Dulu ada bintang iklan seperti kayak siapa ya namanya yang agak-agak Papua itu, Ade siapa gitu. Yang model-model Tata Dado. Ya, Ade siapa itu ya? Ya, dulu saya ingat kecil saya ada iklan obat nyamuk. Ya. Ade Juwita, ya. Dia apa namanya? Iklan obat nyamuk. Dia itu laki-laki kan? Laki-laki kan? Nah, laki-laki lalu kemudian iklan obat nyamuk dengan misalnya Pak Ronda lalu kemudian dibuat-buat seperti perempuan, maka ini haram. 3. Isi pembicaranya baik dan beradab. Terus. 4. Tidak menimbulkan fitnah baik dari sisi suaranya itu sendiri atau pemilik suaranya atau keduanya sekaligus. Nah, dan tidak menimbulkan fitnah baik dari sisi suaranya atau pemilik suaranya. Nah, maka kalau pakai iklan suara tapi suaranya misalnya bintang iklan terkenal yang memfitnah wanita maka tidak boleh. Ya. Sekarang kalau isinya perempuan. Poin ketiga, suara wanita. Suara wanita tidak diperbolehkan dilibatkan dalam iklan, tapi sering umumnya iklan menjadikan wanita sebagai media melariskan produknya. Ya, misalnya di radio-radio. Ya. Ibu Agus, antum pernah dengar nggak? Ibu Agus, iya, nih. Ngapain? Teki pik saya katanya. Pernah dengar? Apa ini masak? Teki pik saya katanya. Apa ini nih? Ini tabung gas. Oh, namanya anu. Tapi perempuan dua-duanya, maka ini terlarang. Ya. Ini tidak boleh. Yang kalau seandainya tidak boleh berarti iklannya apa? Iklan haram. Yang haram apanya? Iklannya. Kalau itu dibuat oleh sebuah produksi, misalnya si radionya itu sendiri, maka uangnya uang haram. Ya, maka uangnya uang haram. Nah. Bukan sebuah kedaruratan bahwa suatu produk mesti diiklankan oleh wanita. Yang lain bisa menggantikannya untuk mengiklankannya. Wanita diperintahkan untuk merendahkan atau memelankan suaranya. Mereka dilarang berbicara menggoda atau lembut di hadapan para lelaki. Bukan apa-apa, melainkan karena terkandung fitnah di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik. Surah Al-Ahzab ayat ke-32. Karena memang suara wanita itu ya kalau seandainya dia digunakan untuk bukan sesuatu yang sifatnya penting, ya, berbicara hal-hal yang tidak penting maka jangan. Ya. Adapun kalau misalnya penting, misalnya sebagaimana istri Nabi dulu ketika Nabi meninggal, atau bahkan ada kejadian-kejadian di mana Nabi belum meninggal, sebagian sahabat bertanya kepada mereka masalah agama, lalu dijawab di balik hijab, maka ini bisa, boleh. Ya. Tapi kalau digunakan yang seperti tadi, Ibu Agus, anu itu dan itu kan tidak nyata. Ya. Maka ini adalah terlarang dikarenakan tidak ada kebutuhan. Pertanyaan saya, bukankah iklan yang contohnya itu ya, iklan tabung gas, bukankah kalau pakai laki-laki juga bisa? Ya, bisa. Tapi kenapa yang dianukan perempuan? Ya, untuk menarik misalnya. Nah, di sini tidak ada kebutuhan sebenarnya. Ya, tidak ada kedaruratan untuk menggunakan suara wanita. Maka terlarang sebenarnya. Nah. 4. Suara hewan. Sekarang bagaimana kalau suara hewan? Tadi suara manusia kita rinci. Kalau manusianya anak kecil,
maka hukum asalnya boleh. Kecuali kalau nanti kembali ke konten. Kalau suaranya suara anak kecil, halal haramnya kembalinya bukan ke suaranya tapi ke kontennya. Kalau suaranya suara laki-laki dewasa, maka boleh. Nanti kembali ke konten atau suara yang dibuat-buatnya. Entah nanti suaranya mirip wanita atau isinya isi yang jelek. Kalau suaranya suara perempuan, maka tidak boleh. Nah, sekarang bagaimana kalau suaranya suara hewan? Tidak mengapa berpromosi menggunakan suara hewan. Tidak terkandung masalah apapun di dalamnya sepanjang tidak dalam rangka menakut-nakuti. Misalnya suara serigala. Ya, itu kan ada suara nakut-nakuti. Kalau itu misalnya iklan Pampers anak-anak. Nah, tapi isinya serigala. Pakailah Pampers ini, maka serigala akan takut. Ya kan? Tidur anaknya, enggak, nanti kamu didatangi serigala. Buat nakut-nakutin anaknya enggak boleh. Ya. Tapi di luar dari konteks itu, maka boleh. Antum mungkin pernah lihat iklannya TV Roja. Yang apa ya? Dunia lain kan lain dunia. Lain dunia. Kan ada salah satu iklannya itu yang ada gambar serem-seremnya. Ada gambar putih-putih gitu. Terus ada suara au gitu. Lalu kemudian ada suara penyiarnya, dia bilang apa? Lain dunia. Ini menguak. Pembicaraan-pembicaraan mistis di kalangan kita. Anu gitu kan? Ya atau enggak? Enggak pernah dengar? Pernah dengar enggak pernah dengar? Ya. Itu kemudian ada yang mempermasalahkan. Lihat nih TV Roja. Tampilannya hantu, suaranya suara serigala. Ini. Ya. Ini kan tidak boleh gitu kan. Kemudian iklan itu saya copy pastekan ke salah satu muridnya Syekh Sa'ad Al-Khoslan. Saya kirimkan lewat WhatsApp. Saya bilang tolong perlihatkan Syekh Khoslan dan minta tanggapan beliau apa hukumnya video seperti ini. Ini adalah iklan program TV. Di situ ada kelihatan gambar-gambar menyeramkan seperti mungkin pocong, ya, yang pocong tapi sekilas gitu, sekilas-kilas. Ada suara anjing atau serigala melonglong. Ditanyakan kepada Syekh Khoslan apakah boleh. Beliau mengatakan isinya secara konten setelah dilihat maka tidak mengapa. Dikarenakan di situ tidak ada perempuan dan tidak ada musik sama sekali dan tujuannya adalah untuk menjelaskan kesyirikan kepada masyarakat. Itu kan acara untuk menjelaskan kesyirikan. Soal pocong, soal tahayul-tahayul yang beredar di masyarakat. Maka ini tidak mengapa kata beliau. Terus, ada suara hewan di situ maksud saya, tapi tujuannya bukan nakut-nakuti. Tujuannya untuk memang itulah konten yang dibicarakan. Ya, makanya tadi saya kasih contoh iklan ikan Pampers buat anak-anak. Tapi ada suara serigala. Biasanya buat apa itu? Buat nakut-nakuti. Nah. Bisa saja hukumnya makruh apabila suara yang digunakan suara hewan yang kita disuruh berlindung darinya. Misalnya suara anjing dan keledai. Wallahu a'lam. Kalau suara hewannya adalah suara yang disuruh kita berlindung darinya, maka makruh hukumnya. Seperti suara anjing dan suara keledai. Bagaimana sekarang kalau suaranya suara alat? Poin kelima, suara alat. Ada dua jenis, yaitu A. Suara musik. Diharamkan penggunaannya sebagaimana sudah disinggung di muka. Kalau musik enggak boleh. 2. B. Alat-alat lain yang tidak termasuk permainan melalaikan atau alat musik semisal mobil, motor, komputer, dan lain sebagainya. Penggunaannya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Kalau pakai misalnya suara mobil, brum brum brum, atau motor, atau suara komputer, kletak-kletak-kletak, ya, atau suara yang lainnya, ya, palu, memukul paku, suara jam dinding, ya kan ada suara ya. Kadang-kadang ada suara jam, tak 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 gitu. Maka ini insya Allah boleh. Bagaimana kalau suaranya suara alam? Keenam, suara alam. Yang dimaksud semisal suara angin, petir, dan sebagainya. Penggunaannya diperbolehkan. Suara alam boleh. Di luar dari suara manusia maka dirinci. Kalau suaranya suara hewan maka hukum asalnya boleh. Kecuali digunakan untuk menakut-nakuti atau menggunakan suara hewan yang memang kita disuruh berlindung darinya. Hukumnya makruh. Kalau suaranya suara musik maka terlarang. Walaupun bukan alat musik.
Perhatikan, suaranya suara musik walaupun produksinya bukan dari alat musik, maka tetap terlarang. Misalnya suaranya suara komputer, suara HP, tapi yang keluar adalah musik juga, maka terlarang. Termasuk ringtone musik. Kalau antum pakai ringtone HP tapi isinya masih musik, ini pun terlarang. Para ulama kita banyak menyebutkannya. Karena walaupun dia bukan dari alat musik, tapi tetap saja suara musik. Ya. Lalu kemudian kalau menggunakan suara alat-alat yang lain, ya, seperti suara jam dinding, suara motor dan yang lainnya, maka ini boleh. Adapun kalau suara alam seperti suara petir, guntur dan yang lainnya, insya Allah juga boleh. Itu tadi dengan menggunakan gambar, kemudian menggunakan suara. Tersisa menggunakan kartu. Tapi kalau kita lihat waktu, sepertinya tidak cukup. Ada yang mau bertanya? 3, 4, 5. Lumayan banyak. Maka terpaksa kita pending kajian ini untuk yang bentuk kartu. Ada kartu pengenal, kartu langganan, kartu poin, kartu diskon, kartu garansi. Yang tidak disebutkan di sini tapi saya sudah catat adalah kartu undian. Ya, misalnya promosi, misalnya antum pergi ke salah satu supermarket dikasih kartu undian, nanti diundi, digulung keluar, nanti keluar misalnya dikasih mobil, motor dan yang lainnya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya, tapi bukan besok, karena besok jamnya wirausaha. Dari sana tadi siapa? Nama siapa Pak? Ada ini makin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, seandainya kita membuat iklan, misalnya katakanlah spanduk, tetapi gambarnya itu kita ambil dari internet. Walaupun jenis barang yang kita jual sama, tapi kita ngambil gambarnya dari internet, bukan dari barang yang kita jual. Nah, ini hukumnya gimana, Mas? Kita bikin spanduk atau leaflet, flyer dan yang lainnya, tapi ada gambarnya, dan gambarnya dari internet. Gitu ya Pak? Bagaimana hukumnya? Pertama gambarnya gambar apa dulu? Kembali ke yang tadi. Katakanlah gambarnya bukan yang melanggar syariat itu. Ya, saya tangkapnya gini. Pertanyaannya adalah, anggaplah gambarnya gambar gunung. Tapi itu punya sebuah situs yang di situ ada kartesinya. Ada kartesi itu apa Indonesianya? Apa? Hak cipta. Pokoknya harus ada izinnya gitu. Ya. Begitu ya pertanyaan. Enggak, artinya ini gambar bebas gitu. Artinya kita bisa aja ngambil gitu. Cuman memang gambarnya tidak real dari gambar yang tentunya kan berbeda ya dengan yang produk yang kita jual gitu. Walaupun jenis produknya sama gitu loh. Tapi gambarnya, katakanlah misalnya gambar motor gitu misalnya. Motor, kita jual motor. Tapi motornya bukan motor yang kita jual ini. Tapi kita ngambil dari internet gitu gambarnya. Kita jual motor, tapi motornya sama-sama Honda. Sama. Tapi bukan kita foto sendiri gambar kita, cuma fotonya foto situs yang lain. Kalau motor kan produksinya adalah produksi yang standar. Satu produksi dengan produksi yang lain gambarnya sama atau keluarannya sama bentuknya, spesifikasi mesinnya pun sama, maka insya Allah boleh, nggak masalah. Nanti rincian yang lain, kalau seandainya ada produksi yang sama, ya, produksinya sama, tapi situsnya ada sebuah situs yang dia menjual produk yang sama, misalnya buku ini, pencetaknya satu, sama persis. Yang jual 10 toko buku. Ada satu toko buku baru, dia ngambil gambarnya, dia tidak foto sendiri, tapi dia ambil dari situsnya orang. Maka kalau itu adalah buku yang, kalau gambarnya tidak ada kartesinya, insya Allah boleh. Tapi kalau ada kartesinya, misalnya ditulis di situ, dikasih watermark, gambar besar, toko muslim. Terus kita hapus, diedit, dihilangkan gambarnya, padahal itu hasil kerjanya orang. Kan dia mau gini nih, dia foto gini, itu kan ada usaha kan? Bapak, saya mau jualan buku nih. Saya foto gambarnya. Setelah saya foto, saya kasih tulis. Misalnya saya punya toko Ammar Shop. Saya tulislah Ammar Shop. Itu kan ada usaha yang saya keluarkan. Itu hasil jerih payah saya. Saya kasih nama itu supaya orang belinya di saya.
Ada situs yang lain yang mau jualan buku yang sama, dia ambil punya saya dihilangkan namanya. Kira-kira saya sakit hati enggak sakit hati? Sakit hati itu enggak? Umumnya lah, umumnya. Kalau saya baik insya Allah nggak apa-apa. Nah, baik. Sakit hati enggak orangnya? Kalau tahu. Umumnya sakit hati, maka tidak boleh. Karena itu punya courtesy. Tapi kalau dia foto tidak dikasih gambar, terus kita bilang, nah seperti yang di situs ini loh, nah enggak masalah. Mana tadi? Ya. Itu pakai mic-nya dulu. Yang hadis mengenai Allah melaknat para penggambar itu, apakah itu secara umum atau ada rinciannya Ustaz? Penggambar-penggambar termasuk hewan atau karena kan di sekolah-sekolah mulai dari SD atau TK sudah anak-anak sudah diajarin menggambar Ustaz. Nah, apakah laknat kepada para penggambar itu umum atau ada rincian-rincian? Wallahu alam umum. Tergantung nanti ada rincian tergantung dengan yang digambar. Kalau seandainya itu makhluk yang bernyawa maka tidak boleh. Kecuali dihilangkan kepalanya. Ini kita jadi kajian gambar jadi panjang ya. Seseorang menggambar. Kalau yang digambar adalah makhluk hidup yang bernyawa, manusia dan hewan utuh, ditiru dengan menggunakan tangan, maka haram. Kalau ditiru dengan tangan tapi dihilangkan kepalanya, insya Allah boleh. Karena ada hadis Ibnu Abbas yang mengatakan as-suratu ar-ra'su. Gambar itu kepalanya. Fa idza quti'a ar-ra's fala surah. Kalau kepalanya dihilangkan, maka maka tidak dianggap gambar yang terlarang. Ini kalau menggunakan tangan, berarti dicontoh. Ya. Kalau dicontoh tapi isinya bunga, gunung dan yang lainnya boleh. Kalau seandainya menggunakan kamera, dia tidak mencontoh, tapi menggunakan foto, maka hukumnya hukum cermin. Kalau isinya adalah perempuan, haram. Kalau isinya adalah manusia atau hewan, maka kembali ke pertanyaan, tujuan Anda memfotonya apa? Misalnya antum foto, tapi untuk paspor, untuk KTP, insya Allah boleh. Dikarenakan ini memang kebutuhan, darurat mungkin bisa dikatakan. Tapi kalau seandainya tidak ada sama sekali kebutuhan, misalnya antum foto selfie begitu, ya maka nanti dilihat konten lagi. Kalau di situ ada unsur pornografi maka haram. Di situ ada unsur perempuan maka haram. Lalu kemudian kalau dia dicetak, apalagi dipajang maka haram. Tapi antum foto seseorang, kemudian antum keep di dalam HP, HP-nya mati, gambarnya hilang. HP-nya nyala baru ada, maka ada khilaf para ulama. Kalau isinya adalah difoto tapi bukan manusia dan bukan hewan, seperti mobil, gunung, pohon, maka insya Allah boleh. Sekarang bagaimana kalau yang dikerjakan adalah menggambar tapi yang mengerjakannya anak-anak? Ini masalahnya bukan siapa yang menggambar. Masalahnya adalah apa yang digambar. Maka larangannya berlaku walaupun untuk anak-anak. Tapi di sekolah kita diajarin begitu anak kita. Maka jawabannya pindahkan anak antum ke sekolah yang sekolah itu diajarkan sunnah yang tidak ada menggambar makhluk hidup. Atau kalaupun mereka mewarnai makhluk hidup kemudian menghilangkan kepalanya. Misalnya antum bilang saya mau ajarin anak saya mewarnai, tapi yang diwarnai binatang. Maka jawaban saya, alhamdulillah sudah banyak cetakan-cetakan yang di situ ada tempat mewarnai, tapi yang diwarnai adalah bukan makhluk hidup. Kalaupun ada makhluk hidup, maka makhluk hidupnya sudah dihilangkan kepalanya. Tapi di yang hadis yang disebutkan Ustaz tadi itu secara umum aja Ustaz, yang nggak ada rinciannya Ustaz ya. Coba tanyakan apa yang antum maksud. Tadi yang hadis Allah melaknat para penggambar dan seterusnya tadi. Itu nggak ada rincian bahwa ini harus gambar ini. Itu hadis-hadis umum. Ya. Lalu kemudian nanti dijelaskan dengan hadis yang lain. Apa hadis yang lain? Allah melaknat para penggambar. Berarti biarpun gambar gunung tidak boleh. Oh enggak, ada hadis yang merincinya. Tadi hadis Rasulullah SAW diperintahkan bagi mereka meniupkan roh. Oh berarti hanya yang diperintahkan untuk apa? Berarti hanya yang punya roh. Apa itu? Kata para ulama kita, manusia, hewan. Lalu nanti dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, manusia yang paling berat azabnya nanti di hari kiamat di sisi Allah adalah laki-laki atau perempuan yang menandingi atau menyerupakan makhluk Allah. Berarti menggunakan tangan. Adapun menggunakan kamera nanti butuh fatwa ulama kontemporer. 3. Gini Ustaz,
kalau gimana kalau kita beriklan terus untuk seperti saat ini kan buka puasa gitu Ustaz. Jadi dia pakai kotak-kotakan terus menempelkan di situ stiker perusahaannya gitu. Jadi promosi sekaligus berbuka gitu. Apakah diperbolehkan? Bagaimana kalau kita beli bukaan atau buka puasa, kita jual bukaannya, kita stempel-stempel kertasnya. Ya, misalnya kemarin ada apa tuh ya? Bakul mama. Ya kan? Catering anu. Ditempel begitu, boleh, enggak masalah. Kalau sedekah gitu niatnya nggak sedekah ke masjid gitu. Tapi memang niatnya memang mau iklan gitu. Oh, dia buat sedekah, tapi kotaknya ditempelin stempel atau dikasih stiker, ya, atau kotaknya memang kotaknya khusus dia cateringnya. Apa hukumnya? Niatnya niat sedekah, tapi ada iklan di situ. Jawabannya ini adalah mencari akhirat sambil cari dunia. Ya, ini sama hukumnya dengan orang pergi umroh, tapi dia pedagang kurma. Jadi sambil umroh maunya ibadah, tapi nanti kalau ada kesempatan bisa cari dagangan, maka ini boleh. Hanya saja ya nyerempet nanti. Kalau seandainya pergi umroh yang dipikirin dagangan aja, habis pahala. Ya, seperti itu tadi, masukkan catering dapat pahala langsung. Antum menyumbang makanan untuk buka puasa tapi ada stiker antum. Ya, maka bukakan puasa orangnya insya Allah dapat pahala. Dan ini nyambi memancing sambil mancing gitu. Ya, sambil menyelam minum air. Nah, insya Allah pahalanya diterima. Hanya saja nanti di bagian-bagian itunya kalau berharap-harap terus, apalagi nanti nagih-nagih, Pak, waktu itu saya bulan Ramadan ngasih catering situ 200 kotak loh. Masa nggak ada sama sekali? Antum daurah coba pesan-pesan sini. Ya. Berarti itu antum pesan sponsor namanya. Ya, maka ini haram. Mana tadi? Sudah ngangkat tangan kah? Ya. Pak tadi? Apa? Coba kasih. Setiap saya ngambil uang di ATM, itu kan ada gambar iklan tuh, Tat. Nah, terus muncul, terus ada 2 orang, pria dan wanita itu, Iya. jabat gitu kan. Nah. Saya mau ambil ATM, Ya, tapi setiap memasukkan kartu, mesti ada laki dan perempuan di situ menangkupkan tangan, ya, tulisannya lagi Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbaknya pakai jilbab. betul. Bang apa itu? Ada satu bang Tat ya. Terus pertanyaannya? Terus, nah di situ juga ada iklan Ahwat juga pakai jilbab, ternyata yang sudah murtad Ustaz. Wanita itu tuh. Dan ada gambar lagi wanita murtad. Siapa itu? Asmiranda. Asmiranda. Oh, ngikutin infotainment antum. Di ATM adanya, Tat. Ada yang di ATM itu. Yang enggak ada hubungannya. Begini, jangankan wanitanya murtad, wanitanya masih muslimah saja, anggaplah Oki siapa? Tahu juga berarti. Nah, maka ini tetap tidak boleh. Ya, walaupun masih muslimah belum murtad tetap tidak boleh. Karena masalahnya bukan soal murtad dan murtadnya. Masalahnya adalah perempuan itu, apalagi kalau dicantik, membuat hati keruh, membuat orang gampang maksiat. Begitu. Paham ya? Rasulullah SAW lagi duduk bersama sahabat. Lewat perempuan, beliau masuk ke dalam rumah. Keluar agak lama, kemudian rambutnya sudah basah. Ya, rupanya beliau baru saja berjima dengan istrinya. Ya, dikarenakan bangkit syahwat karena melihat wanita tadi. Maka Rasulullah SAW segera masuk dan melampiaskan syahwatnya pada istrinya, tempat yang halal. Itu pada Rasulullah dan para sahabat. Apalagi pada kita. Melihat perempuan-perempuan gini, dia lebih cantik dari istri antum, bagaimana? Nanti antum pulang-pulang, mak coba dong. Kayak oki-oki, nah, gitu ya. Gimana? Dia bilang, nah, nikah sama dia. Gimana? Mana tadi? Tadi disampaikan kalau hukum foto itu dinyatakan boleh, Ustaz ya. Terus? Sementara kalau menggambar itu tadi saya bilang foto boleh, iya. Beda dengan menggambar. Foto khilaf tadi saya bilang. Foto khilaf. Tapi ada yang membolehkan ulama. Iya. Dan saya lebih condong bahwa saya dengarkan guru saya yaitu Syekh Sa'ad Al-Khatlan dalam salah satu kajian kontemporer beliau bahwa foto itu sebenarnya adalah bukan menandingi makhluk Allah. Terlarangnya seseorang menggambar mencontoh manusia dan hewan selain soal rohnya adalah soal menandingi ciptaan Allahnya yang itu tidak akan tersamakan. Misalnya antum di situ, saya pintar menggambar, saya lukis antum
Apa yang hasil dengan tangan saya pasti tidak akan sama dengan antumnya. Iya atau tidak? Ada orang melukis dengan tangannya seseorang, dengan antara hasil dengan kenyataannya pasti sama atau pasti nggak sama? Pasti tidak sama. Kalau di foto, pasti sama atau tidak pasti sama? Pasti sama. Maka ilat menandingi makhluk Allahnya di situ tidak ada. Makanya sebagian para ulama mengatakan maka foto itu bukan menggambar, tapi mencerminkan, ya, mengambil dalam bentuk cermin. Tapi memang ada khilaf para ulama di situ. Ada yang melarang, ada yang membolehkan. Yang membolehkan tidak membolehkan mutlak melihat konten lagi. Kalau isinya aurat terlarang, kalau isinya perempuan terlarang, kalau isinya laki-laki tujuannya apa? Ya, kalaupun isinya perempuan misalnya buat paspor, maka ini tujuan darurat. Kalau tidak ada darurat, nanti ditaruh di mana? Hanya di dalam HP? Atau dicetak lalu kemudian dipajang seperti foto wisuda? Ini ada rincian-rincian. Terus? Pertanyaannya terkait dengan iklan tadi Ustaz. Katakanlah ini iklannya iklan yang apa namanya? Yang syar'i, kemudian ada unsur dakwah juga mungkin barangkali gitu ya. Iklan dakwah. Iya, Islami. tapi ada foto di situ. Tapi ada foto. Ah. Seperti bikin pamflet, Ya. ada foto ustadznya di situ. Ya. Nanti foto ustadznya atau iklannya nanti akan dicetak. Ketika dia dicetak, maka ini jadi gambar-gambar makhluk bernyawa yang terpampang. Ya. Kalau sudah terpampang, sudah tercetak, maka jadi gambar khusus. Bukan cerminan lagi di situ, tapi sudah masuk dalam ranah gambar juga. Gambar 2 dimensi. Ya, maka hukum asalnya wallahu alam enggak boleh. Makanya antum lihat tidak ada pernah kita bikin pamflet di situ ada gambar pematerinya. Ya, karena kita khawatir nanti kemudian itu dimanfaatkan oleh orang-orang dengan tujuan-tujuan yang tidak benar. Di samping itu ketika dia dipampang, maka dia jadi gambar khusus. Ketika dia jadi gambar khusus, maka nanti kalau itu dimasukkan dalam rumah, masuk dalam hadis yang lain. Malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar dan ada anjing. Ya, kalau sudah dipajang beda lagi. Makanya para ulama kita tidak memperbolehkan ada orang foto-foto wisuda terus dipajang di dalam. Foto-foto nikah terus dipajang di dalam rumah. Ya. Wallahu a'lam. Tinggal 2 tadi ya. Dok. Bismillah. Bagaimana hukumnya tentang jika ada talk show ya, live di radio, di mana narasumbernya itu akhwat, isinya kontennya mungkin ada ilmunya juga tentang suatu layanan, tapi ya otomatis ada iklannya. Ada talk show narasumbernya perempuan. Sebatas yang saya tahu kalau itu ilmu agama ada khilaf para ulama. Itu ilmu agama. Sekali lagi ini dia konteksnya radio. Antum jangan generalisir ya. Pahami pertanyaannya. Dia konteksnya radio, bukan video. Kalau sudah bentuknya TV, walaupun perempuan, maka para ulama kita melarang. Karena lagi-lagi perempuan yang ditampilkan. Ya, biasanya kalau sudah dibuka dari Mama Dedeh, nanti jatuhnya ke Oki. Gitu. Ya, jadi perempuan-perempuan melulu di situ. Entah yang berilmu, entah yang nggak berilmu, entah yang tadinya artis jadi ustazah, entah yang ustazah tiba-tiba jadi artis. Maka kalau itu bentuknya sudah video, maka nggak boleh. Ini tadi pertanyaannya adalah radio. Kalau isinya adalah suara saja, lalu kemudian isinya ilmu agama, khilaf para ulama. Saya kemarin membaca fatwa Syekh bin Baz, beliau memperbolehkan. Dikarenakan ketika Rasulullah SAW sudah wafat, maka kemudian para sahabat atau para tabiin setelahnya mau cari ilmu agama, kadang-kadang datangnya kepada Aisyah. Karena istri Nabi lebih tahu isi di dalam rumahnya Nabi. Dan mereka mendengarkan dengan suara. Suaranya Aisyah di balik hijab. Yang didengar suara, kontennya agama. Untuk cari ilmu betulan. Maka ini masih ada yang memperbolehkan. Tapi kalau konteksnya adalah tidak dipentingkan, misalnya dia jadi MC-nya. Kalau konten produk layanan, Ustaz. Jadi menjual produk tertentu, di situ dia mengadakan talk show. Ya jangan. Tidak adakah yang selain perempuan? Kalau ilmu agama di zaman Aisyah ketika Rasulullah wafat, Aisyah berbicara karena memang banyak laki-laki yang tidak seperti Aisyah. Kebutuhan pada Aisyah akan ilmunya memang waktu itu benar, penting. Permasalahannya adalah di zaman ini misalnya iklannya adalah iklan suatu produk. Kan yang bekerja di produk tersebut tidak hanya perempuan, kan ada yang laki-laki. Maka yang laki-laki yang seharusnya.
Maka saya tidak setuju dengan sebagian radio ya yang jadikan narasumbernya perempuan, apalagi nanti si MC-nya laki-laki. Ya. Jadi di radio kalau kita dengar MC laki-laki, narasumber perempuan. MC perempuan, narasumber laki-laki. Entah mungkin di kotak radio itu mungkin berduaan, entah bertiga tapi tetap saja ikhtilat bukan mahram. Maka ini juga terlarang. Nah, wallahu a'lam. Terakhir. Mohon dijelaskan mengenai beriklan cetak, beriklan 2 dimensi, tidak dicetak dengan ayat Al-Quran atau sunnah atau hadis Nabi SAW. Ada iklan tapi menggunakan ayat Al-Quran seperti beriklan jilbab, menggunakan salah satu hadis Nabi atau pakai iklan jilbab, konten tidak ada perempuan. Ya. Oh ya, ini saya belum berbicara soal pakai promo pakai patung. Misalnya antum buka toko baju tapi ada manekinnya. Ya, bagaimana dengan manekinnya? Ada sebagian yang nggak ada kepalanya, ada manekin yang cuma kepala, ada manekin yang cuma badan tanpa kepala. Ini belum dibahas. Iklan jilbab tidak ada konten-konten haram, kecuali di situ masalahnya ada ayat atau ada hadis yang disebutkan. Wallahu alam, kalau itu hanya Indonesianya insya Allah boleh. Karena hanya Indonesianya itu adalah tulisan Latin dan bukan ayat. Itu terjemah ayat. Yang tidak boleh adalah kalau memang ayat yang ditulis. Atau di situ ada tulisan dalam bentuk Arab Rasulullah dan ada lafzul jalalah Allah, maka terlarang. Tapi kalau hanya misalnya iklan jilbab, di sebelahnya ada tulisan tentang misalnya 2 golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah misalnya. Ya, yang saya tidak pernah melihatnya, misalnya wanita yang berpakaian tapi telanjang, maka insya Allah boleh, ya masalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.